Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim beriman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Abu Nawas atau biodata Abu Nawas. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya bagi kawan-kawan tekan tombol subscribe, komen, dan lonceng notifikasi agar channel ini semakin berjaya. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Dia dilahirkan pada 145 Hijriah di kota Al-Fas, negeri Persia, Iran. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya, Abu Nawas merupakan seorang pejuangan Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya, Hani Al-Hakam, merupakan anggota legiun militer Marwan. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil, ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khasanah sastra Arab Islam. Meski begitu juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ashari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Yaqub Al-Hadrimi. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Ghatan, dan Azhar bin Sa'ad. Pertemuan dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habad Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesutraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Di Kufah bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad, di pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun karena kedekatannya dengan para bangsawan, inilah puisi-puisi yang masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Al-Wasit fil Abdabil Arabi wal Tahkiri, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim kepadanya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun Al-Rashid melalui musikus istana. Al-Wasuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana Syairul Bilad. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khasanah peradaban dunia. Setelah itu, ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Ghasib bin Abdul Hamid Al-Ajami.
Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rashid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat fogah dengan kehidupan duniawi yang penuh lomor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menentukan nilai-nilai ketuhanan. Sejak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan sepanjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun al-Rashid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegelapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan tetapi justru membawa keberkahan tersendiri. Sampai di sini saja. Video selanjutnya kita akan sambung di episod berikut.